Halo semuanya, selamat datang kembali di Pesan Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di segmen filter, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai apakah boleh gereja itu berjualan ataupun juga berjualan di dalam gereja. Namun sebelum kita lanjut membahas, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Di zaman sekarang ini, kita melihat bahwa di dalam gereja ataupun juga di dalam lingkungan gereja, itu biasanya ada toko yang menjual barang-barang seperti buku ataupun juga baju, ataupun terkadang suka diadakan bazar di dalam lingkungan gereja. Nah ini yang terkadang membuat pendapat orang itu terpecah. Ada yang bilang bahwa ini semua tidak boleh, sedangkan yang lain ada yang bilang bahwa tidak masalah. Manakah yang benar? Buat orang-orang yang berpendapat bahwa tidak boleh untuk berjualan di dalam gereja, itu biasanya mereka akan mengacu kepada sebuah kisah yang ada di dalam setiap kitab Injil, yaitu adalah kisah di mana Yesus mengusir pedagang-pedagang dari Bait Allah, ataupun yang dikenal juga sebagai cleansing of the temple. Mari kita baca ayatnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Yesus marah karena ia melihat bahwa aktivitas dalam Bait Allah itu tidak menggambarkan bagaimana Bait Allah yang seharusnya. Bait Allah seharusnya adalah tempat pertemuan antara Tuhan dan juga manusia. Namun pada zaman itu dijadikan tempat pedagang. Hal ini menghilangkan peranan Tuhan di sana dan juga tujuan Bait Allah yang sebenarnya. By the way, buat teman-teman yang tertarik untuk tahu lebih lanjut kenapa Yesus melakukan pengusiran ini, sebelumnya saya pernah membuatkan sebuah video yang membahas detail mengenai ini. Buat yang tertarik, bisa klik link di atas ya. Bukankah hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan berjualan yang gereja itu tidak diperbolehkan? Sayangnya, tidak. Karena untuk mengerti hal ini, kita perlu terlebih dahulu memahami konteksnya. Dan berikut adalah 2 buah alasan kenapa kegiatan berjualan di dalam gereja itu diperbolehkan. Kita perlu mengerti bahwa di dalam Perjanjian Baru, Bait Allah yang berupa tempel ataupun juga bangunan itu sudah tidak ada lagi. Di dalam Perjanjian Baru, Bait Allah itu adalah masing-masing daripada kita. Mari kita baca ayatnya. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan Bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab Bait Allah adalah kudus dan Bait Allah itu ialah kamu." Jadi, pengaplikasian daripada kisah Yesus mengusir pedagang bagi orang-orang percaya saat ini adalah untuk menguduskan tubuhnya dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk ataupun juga negatif. Sebagaimana kita bisa baca di Roma 12 ayat 1-2. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku merasakan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi, bangunan gereja yang kita datangi untuk ibadah itu bukanlah Bait Allah, tapi hanyalah bangunan saja. Kita tidak bisa mengambil perkataan Yesus terkait dengan Bait Allah, lalu mengaplikasikannya kepada bangunan lain, di mana dalam konteks ini adalah gereja. Di dalam kisah Yesus, pedagang yang diusir itu adalah penjual binatang persembahan dan juga penukar uang. Penukar uang ada karena pada zaman itu, mata uang selain yang diakui oleh orang Yahudi dianggap tidak sah, sehingga orang-orang harus menukar uangnya dengan nilai tukar yang amat tidak adil. Begitupun dengan pedagang hewan persembahan yang mematok harga sangat tinggi. Yesus marah karena mereka mengambil keuntungan dari orang banyak, yang kebanyakan adalah orang miskin. Dan kita tahu bahwa hewan persembahan dan koin uang pada waktu itu adalah hal yang wajib dalam ibadah.
Ini amatlah berbeda dengan kondisi gereja. Beli baju ataupun juga buku di toko buku gereja ataupun juga bazar di dalam gereja itu bukanlah sebuah keharusan, melainkan pilihan setiap orang. Kita tidak perlu beli itu bukan untuk bisa mengikuti ibadah. Yang penting adalah aktivitas jual beli tersebut tidak menarik perhatian orang dari menyembah dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan plus juga, penjualan tersebut tidak terlalu ditekankan sehingga terkesan mempengaruhi orang untuk membeli secara berlebihan. Jadi kesimpulannya, berjualan di dalam gereja ataupun juga di dalam lingkungan gereja itu diperbolehkan. Karena konteksnya amatlah berbeda dengan konteks di mana Yesus mengusir pedagang dari bait Allah. Yang terpenting adalah aktivitas tersebut tidak mencuri perhatian serta fokus kita dalam menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you pada episode. Tuhan Yesus memberkati.